Halo guru-guru hebat, video kali ini yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada tugas ini saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah serta melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah saya pelajari tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan. Perkenalkan saya IGD Sukratayasa, CGP Angkatan 11 tahun 2024 Karangasem, Bali. Dalam pendidikan ini, saya didampingi oleh fasilitator Gede Yudi Sumertayasa dan pengajar praktik I Ngurah Dwika Atmaja. Tujuan pembelajaran khusus pada demonstrasi kontekstual ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Wawancara pertama dengan Kepala SMP Negeri 1 Atap 7 Ban. Pagi Pak De. Jadi saya hari ini dapat tugas melakukan wawancara pada Pak De sebagai kepala sekolah di sekolah ini ya. Artinya selama Pak De bertugas di sini terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Silakan saja Pak De, mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan apa yang Pak De maksudkan. Walaupun kami pimpinan di sini, tentunya nanti bisa diskusikan juga dengan Pak De. Jadi selama ini ya, selama Pak De bertugas di sini, bagaimana Pak De dapat mengidentifikasi antara kasus itu, mana dilema etika, mana rujukan moral. Jadi tentang kasus dilema dan rujukan moral, biasanya sih kami tahu dulu jika ada dilema atau etika, ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan, misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu merupakan berdampak pada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kita harus berhati-hati Pak De. Kita harus berhati-hati dan tentunya terlebih dahulu untuk bagaimana mendiskusikannya dengan baik sebelum apa yang Pak De amanatkan, saya harus mengambil suatu keputusan. Ya, harus ada diskusi terlebih dahulu ya. Itu tentunya Pihak sekolah. ya betul. Nah, terus selama ini ya, yang kedua Pak De, bagaimana Pak De menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya sih kami kalau ketemu hal seperti itu ya harus terlebih dahulu duduk bersama dengan tim, lalu kita membicarakan bagaimana permasalahannya. Nah, setelah kami membicarakan, lalu kami ya tentunya mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat dari orang lain ataupun masukan. Kemudian kami bisa membuat suatu keputusan. Nah, keputusan tersebut berdasarkan apa yang terbaik tentunya Pak De. Apa yang terbaik tentunya untuk semua para pihak yang bisa terlibat. Nah, itu tidak berani kami gegabah untuk tidak mendiskusikan jauh sebelumnya. Itu kira-kira. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang Pak De biasa lakukan selama ini? Nah, kalau sudah memasuki hal yang ke sana, setelah kami mendiskusikan, pertama tentunya langkah kami adalah mengumpulkan semua informasi yang ada. Kedua, kami tentunya di sana nanti mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dari ketiga yang kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi tentunya bagaimana bisa seadil-adilnya. Nah, setelah itu kami berusaha untuk membuat keputusan tentunya dengan menyusun rencana Pak De. Nah, untuk menyusun rencana untuk bagaimana bisa mengeksekusinya atau melaksanakannya. Itu
itu. Kemudian hal-hal nih yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut khusus dengan dilema itu. Karena Pak D berbicara pengalaman apa yang pernah saya alami, yang efektif adalah tentunya melibatkan semua pihak dalam diskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, tentunya apa yang membuat suatu keputusan yang jelas, dan tentunya harus adil Pak D, harus adil, karena sifat keterbukaan dan komunikasi yang baik tentunya di sana sangat dibutuhkan untuk bisa bagaimana membantu persoalan itu bisa diselesaikan gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema. Ya, kalau memang berbicara tantangannya ya termasuk bagaimana menghadapi tekanan dari berbagai pihak, Pak D. Karena di sini sekolah kita kan banyak yang melihat keberadaannya ataupun para pihak itulah. Jadi kesulitan memuaskan untuk semua orang tentunya karena kan untuk memuaskan semua orang jelas sulit, dan membuat keputusan yang tepat ketika ada faktor-faktor yang harus mestinya dipertimbangkan, tidak berani sendirian untuk melaksanakan hal itu. Demikian sekiranya kalau pertanyaan Pak D mengarah tentang ke sana. Kemudian apakah Pak D memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya kalau ada dilema etika langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau Pak berbicara atau menanyakan jadwal, saya tidak bisa seperti itu, Adik. Tidak bisa mematok harus hari ini dan harus kapan. Ketika punya masalah seperti itu, kami tidak menentukan dengan jadwal. Kami tetap dan kami berusaha untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah itu secepat mungkin, Pak D. Karena kami tidak tidak bisa punya rencana dengan terjadwal. Nah, itu jadi membuat kita lebih kaku. Bagaimana persoalan itu bisa selesai secepat mungkin, kami buat rencana dan tindakan, memberikan waktu juga untuk setiap langkah-langkah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau bertanya jadwal, ya saya tidak menentukan jadwal, tidak bisa menentukan jadwal. Hari ini permasalahan yang bisa harus ada masalah, hari ini pula saya diskusi. Nah, kenapa juga tentunya kalau kita memakai jadwal ya kita agak masih menunggu persoalan itu ya masalahnya bisa bertambah banyak. Betul ya, jadi permasalahannya kan tidak selesai. Nah, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak D dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus dilema etika itu? Tentunya kalau memang bertanya adakah begitu, dukungan dari tim sekolah dan juga adanya pedoman yang jelas itu harus itu, dan bantuan juga dari konsultan diperlukan, Pak D. Sangat membantu juga dukungan dari pimpinan, dan merupakan komunikasi sekolah juga amat penting sekali, Pak D. Karena itu merupakan satu kesatuan. Artinya kalau misalnya nanti ada suatu kasus dilema yang tidak bisa diselesaikan, maka kita harus semua segala stakeholder yang ada, katakan komite. Betul, ya komite ataupun orang tua ataupun siapa lagi yang diajak bermasalah dalam hal itu. Yang terakhir nih Pak D, dari semua yang telah Pak D jangan yang terakhir lah, banyak kan pertanyaannya nanti juga. Biar Pak D juga sharing komunikasi dengan saya, pengalamannya juga saya dapat. Nah, kalau saya di sini selaku pimpinan belum tentu saya lebih mumpuni daripada Anda gitu loh. Nah, jadi walaupun 100 pertanyaan hari ini saya siap gitu ya. Terkait apa yang Pak D sudah sampaikan,
Jadi pembelajaran apa yang dapat Pade petik dari pengalaman pengambilan keputusan tersebut? Itu dia. Kalau pengalaman yang bisa saya petik, saya belajar pentingnya bagaimana berkomunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat tentunya. Jangan menganggap bahwasannya masukan itu sepele, hal sepele. Mengkritik juga ya, karena segala hal masukan kita tampung, kita perlu juga masukan-masukan yang lain agar bisa juga perlu rasa fleksibel dan siap untuk menyesuaikan keputusan berdasarkan tentunya dengan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil, Pak De. Dan tentunya di awal saya sampaikan rasa keadilan itu ada dan bermanfaat bagi semua, bukan hanya golongan saja. Jadi semua yang kita rancang, semua yang kita sampaikan, semua yang kita minta, semua yang kita dapatkan informasi itu semua tahu. Jadi permasalahan itu agar terbuka lebar untuk mengetahui dan bagaimana bisa menyelesaikan dengan sempurna. Itu Pak De. Terima kasih Pak De. Wawancara hari ini sangat menarik. Masa cuma 8 pertanyaan sih? Ya, kapan-kapan kita cari waktu ya. Gitu ya. Lanjutkan lagi. Terima kasih Pak De. Sukses selalu untuk selanjutnya biar bisa mengikuti pengalaman Bapak yang baik-baiknya, yang jelek-jeleknya jangan. Wawancara kedua dengan Kepala SD Negeri 7 Ban. Selamat pagi, Pak De. Selamat pagi. Bagaimana perasaannya pagi ini? Perasaannya ya gembira. Gembira. Ya, karena didatangi oleh Pak Des Sukrate dulu sebagai calon guru penggerak. Semoga sehat selalu ya Pak De. Jadi begini, Pak De, saya ini mendapat tugas terkait dengan komunikasi kontekstual modul satu ini, yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Jadi selama ini Pak De sebagai kepala sekolah bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak De atas pertanyaannya. Tentang dilema etika dan rujukan moral, saya tahu di sekolah ini ketika ada konflik itu misalnya tentang aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi dari siswa. Sebagai contoh misalnya kasusnya adalah siswa ada yang datang terlambat, kemudian di satu sisi siswa itu memiliki niat yang sangat tinggi untuk belajar. Contoh kasus yang kedua yang sering alami di sekolah kita itu Pak De, itu ada siswa yang berkelahi, namun permasalahannya sangat sepele sekali. Nah itu kira-kira Pak De. Terus selama ini bagaimana Pak De menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya sebagai kepala sekolah tentunya yang pertama adalah membentuk tim dulu. Tim. Jadi yang terlibat dalam tim itu adalah mungkin dari anggota komite dan juga dari dewan guru. Nah kemudian setelah tim terbentuk kami berdiskusi. Setelah berdiskusi lalu kami juga memperhatikan segala aspek dari permasalahan tersebut dan dampak dari keputusan itu apakah sudah benar atau tidak. Nah kemudian keputusan itu kami ambil berdasarkan kesepakatan bersama. Tentunya hasil dari kesepakatan itu adalah yang mengacu pada berkeadilan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Langkah-langkah yang kami laksanakan yang pertama itu adalah
mengumpulkan seluruh informasi yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kami mengidentifikasi bersama tim tentang nilai-nilai pertentangan tersebut. Kemudian kami juga mempertimbangkan dampak daripada keputusan yang kami buat. Yang keempat itu adalah baru kami melakukan diskusi. Setelah diskusi itu baru pengambilan keputusan berdasarkan data dari yang telah kami analisis. Kemudian baru yang terakhir adalah membuat program atau perencanaan tentang pelaksanaan dari hasil keputusan tersebut. Kemudian hal apa saja nih yang selama ini Pak dianggap efektif dalam pengambilan keputusan terutama kasus-kasus Dilema Etika? Tentunya dalam hal untuk bisa berjalan secara efektif, maka yang utama, yang terpenting itu adalah melibatkan semua orang, semua pihak di sekolah. Artinya kita membentuk sebuah tim, kemudian kita berkomunikasi secara jelas dan transparan, ya, terbuka. Sudah begitu, hasil keputusan itu tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan sekolah, dan tentunya keputusan itu adalah beretika kemanusiaan. Dan kemudian juga mempertimbangkan dengan segala aspek dari dampak dari keputusan tersebut. Kemudian yang selama ini yang merupakan atau menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan Dilema Etika itu seperti apa? Biasanya kalau tantangan itu jelas sudah kita alami tadi. Untuk tantangannya yang paling utama, tantangan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah dengan bekerja dengan tim itu adalah membuat keputusan yang sulit diterima dari berbagai pihak itu. Nah, mengapa demikian? Itu disebabkan karena ada faktor-faktor, itu mungkin ada tekanan dari pihak luar atau ada kepentingan konflik dari pihak-pihak yang pro kontra. Iya, pro kontra. Ya, jadi yang mengalami permasalahan tersebut. Selanjutnya Pak De, apakah Pak De memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus Dilema Etika, atau mungkin Pak De langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak De? Terima kasih. Jadi saya tidak selalu menggunakan jadwal, namun dalam hati saya bersama tim berusaha secepat mungkin mengambil langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian dalam menjalankan langkah-langkah kegiatan itu kami selalu berhati-hati. Nah, mengapa demikian? Karena ini adalah berdampak luas nanti pada keputusan itu pada semua pihak. Sehingga kami juga membuat sebuah rencana dan tenggat waktu dari setiap langkah kegiatan. Namun demikian, kami juga berpikir bahwa setiap langkah kegiatan yang kami lakukan itu bisa juga secara fleksibel. Fleksibel artinya berubah sesuai dengan jika situasi yang berubah. Nah, ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak De dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Dalam pengambilan keputusan tersebut, jadi utamanya, faktor utama yang paling sangat mendukung itu adalah tim kerja yang ada di sekolah kami, yang juga kami sampaikan tadi Pak D, yaitu melibatkan komite dan dewan guru. Nah, tetapi kami juga perlu mempergunakan konsultan, yaitu melibatkan konsultan atau mediator dari pihak luar. Nah, maksudnya itu adalah mereka itu biar bisa memberikan sebuah pandangan yang baru, pandangan tambahan terhadap permasalahan yang kita hadapi.
ini ada masalah rumit yang belum bisa disebutkan. Ini berarti mendatangkan ya konsultan. Jadi untuk membantu permasalahan sharing ya. Yang terakhir ini Pak, dari semua hal yang Pak disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Pelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan itu dari penanganan permasalahan itu, yang pertama itu adalah bahwa kita, siapapun itu, di dalam menyelesaikan suatu permasalahan itu harus ada rasa keterbukaan dan komunikasi yang intens dan transparan. Nah, kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah kita harus tetap mengkaji dari beberapa aspek, dari beberapa isi dari permasalahan tersebut, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu memberikan dampak yang sangat baik bagi siapapun juga. Kemudian yang terakhir, jadi kita juga tidak kaku tentang keputusan yang kita ambil, tapi harus tetap fleksibel, menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Benar sekali. Ya. Baik, terima kasih Pak. Cukup. Semoga sehat selalu. Terima kasih Pak De. Nah, semoga Pak De sukses untuk menjalankan tugas sebagai guru kita. Melakukan analisis dan refleksi atas hasil wawancara tersebut. Hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara, bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Hasil wawancara menunjukkan bahwa kepala sekolah memandang pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal menarik adalah adanya fokus pada keterlibatan tim dan komunikasi terbuka dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ada pertanyaan mengganjal tentang bagaimana mereka secara sistematis mengevaluasi keputusan yang diambil, terutama dalam situasi yang kompleks dan memerlukan penilaian mendalam. Ketika dibandingkan dengan konsep 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, tampak bahwa walaupun mereka mempraktikkan keterlibatan dan keadilan, belum ada pembahasan mendalam tentang bagaimana mereka menerapkan semua langkah pengujian secara terstruktur. Ini menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan dalam penggunaan kerangka teori yang lebih sistematis dalam pengambilan keputusan etika. Bagaimana hasil wawancara antara 2-3 pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Dari hasil wawancara, ada persamaan di antara pimpinan dalam hal melibatkan tim dan komunikasi terbuka. Namun, ada perbedaan dalam cara mereka menangani tantangan dan penggunaan prosedur. Misalnya, satu pimpinan mungkin lebih menekankan pada mediasi dan dukungan eksternal, sementara yang lain fokus pada prosedur internal dan penyelesaian cepat. Hal yang menonjol adalah bagaimana masing-masing pimpinan mengatasi tekanan dan tantangan yang berbeda, yang mencerminkan gaya kepemimpinan dan pengalaman pribadi mereka. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan, dalam mengatasi dilema etika, para pemimpin harus meningkatkan prosedur pengambilan keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Selain itu juga melibatkan lebih banyak pihak dalam diskusi, dan membuat sistem yang lebih jelas untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, untuk mengukur efektivitas, dapat menggunakan umpan balik dari tim, evaluasi hasil keputusan, dan keberhasilan implementasi solusi dalam jangka panjang. Penilaian ini akan membantu para pemimpin dalam memperbaiki proses dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Saya akan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan dilema etika dengan memastikan bahwa setiap keputusan mempertimbangkan semua aspek dan melibatkan masukan dari berbagai pihak. Saya akan mulai dengan melibatkan murid dan kolega dalam diskusi tentang keputusan yang berdampak pada mereka, memastikan semua suara didengar, dan menggunakan prosedur yang sistematis untuk menguji keputusan yang diambil, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Penerapan ini tentu saja akan dimulai segera dan akan menjadi bagian dari proses rutin dalam menangani kasus-kasus etika di lingkungan sekolah.